Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah di tempat-tempat yang diperintahkan Allah, supaya dengan nikmat-nikmat tadi Allah berkenan kepada kita untuk menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita jangan sampai menggunakan nikmat-nikmat Allah pada tempat, pada hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Karena kalau kita menggunakan nikmat tidak pada tempatnya, maka Allah akan mengubah nikmat tadi menjadi musibah. Meskipun kita semuanya namanya manusia punya kelemahan-kelemahan, karena kita akan berhadapan dengan godaan-godaan setan. Yang setan itu bisa melihat kepada kita, tetapi kita tidak bisa melihat kepada setan. Maka pentingnya kita berusaha untuk selalu takwa kepada Allah Ta'ala. Salah satu kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita secara umum dalam jasad kita, dalam tubuh kita adalah penglihatan atau mata. Yang mata itu adalah suatu kenikmatan yang agung yang diberikan Allah kepada setiap manusia, yang kalau mata itu digunakan sebagaimana mestinya, insya Allah akan mendatangkan banyak pahala-pahala. Tetapi kalau digunakan tidak pada tempatnya akan mengundang berbagai macam dosa. Makanya perlunya kita mengelola, mengatur mata kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi judulnya manajemen mata. Manajemen itu adalah mengelola, mengatur mata supaya kita bisa mendapatkan berbagai macam kemaslahatan. Kita awali dari nikmat Allah, bahwa mata kita itu adalah suatu nikmat Allah. Di surat Al-Balad Allah berfirman ayat yang ke-8, wahai manusia, alam naz'allahu ainain, adakah tidak
Kami itu zat yang telah menciptakan baginya dua mata. Suatu pertanyaan yang maksudnya pernyataan. Maksudnya Allah telah benar-benar menciptakan untuk manusia itu dua mata. Untuk apa? Supaya bisa melihat. Dengan melihat maka timbul berbagai macam manfaat-manfaat. Kalau kita bisa melihat jalan, maka kita akan bisa berjalan dengan baik, dengan benar, tidak nabrak-nabrak. Dibandingkan dengan maaf saja sebagian saudara kita yang mungkin nikmat matanya dicabut Allah sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya kita semuanya harus mampu dan mau mensyukuri nikmat Allah, khususnya adalah yang berupa mata kita. Kemudian juga perlu kita ingat bahwa mata yang telah diberikan Allah kepada kita itu besok pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil, surat yang ke-17 ayat yang ke-36, Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah engkau kerjakan, engkau ikuti, engkau lakukan ma laisa laka bi ilm, apa-apa yang tidak ada padanya ilmu. Orang itu kalau bekerja tanpa ilmu maka nanti yang digunakan adalah aji pengawuran. Aji pengawuran ngawur. Lah orang yang kerja dengan ngawur itu akan menimbulkan berbagai macam mafsadat atau keburukan-keburukan. Contohnya orang masak, masak nggak ngerti ilmunya, ya sing penting diawur. Maka kemudian rasanya orang genah mergone tidak pakai ilmu. Contoh saja. Kemudian inna sam'a, sesungguhnya pendengaran atau telinga, wal basara, dan juga penglihatan atau mata, wal fu'ada, dan juga mata hati, dan lain sebagainya, kaki, tangan, kepala, dan hal itu kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Semuanya itu besok akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Wahai manusia, kamu ketika hidup di dunia, aku beri mata, telinga, lisan, kaki, tangan, kau gunakan untuk apa? Kalau semua organ-organ tadi digunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala, maka dengan perbuatan tadi akan mendapatkan pahala. Telinganya jadi sumber pahala, matanya, lisannya, kakinya, dan juga akan menjadi sumber-sumber pahala yang menguntungkan. Sebaliknya kalau digunakan di tempat-tempat yang tidak baik, telinganya digunakan untuk nguping pembicaraan orang lain, atau digunakan untuk mendengarkan hal yang tidak pantas, demikian juga matanya dan sebagainya, maka itu akan menjadi sumber-sumber dosa yang akan memberatkan kita besok pada hari kiamat. Terus kemudian yang namanya mata itu kadang-kadang ada istilah matanya jelalatan. Ada lagu nih, orang cari kodok matanya jelalatan mergone goleki kodok. Lah demikian juga pada zaman-zaman akhir ini, di mana fitnah-fitnah semakin merajalela. Tidak cuma fitnah-fitnah langsung, tapi juga fitnah-fitnah yang tidak langsung. Kalau pada zaman-zaman dulu yang namanya aurat itu banyak tertutup, sekarang banyak yang terbuka. Maka kadang-kadang mata kita ini kadang-kadang melihat hal-hal yang tidak pantas. Makanya nanti kita harus bisa memanage mata kita, mengatur mata kita supaya kita tidak terjerembab pada dosa-dosa. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, an-nadharatu
penglihatan, pandang itu sahmun merupakan panah, masmumun yang beracun, min sihamil iblis dari panahnya iblis, ya. Faman ghadda basarahu an makasini, maka barang siapa yang dia itu dapat menjaga matanya dari mahinil imroati, dari kecantikan wanita, wallahu awrata qalbahu, maka Allah akan mewariskan kepadanya didatun khalwatun ila yaumil qiyamah, yaitu rasa senang, maksudnya kedamaian dalam beribadah sampai hari kiamat. Jadi salah satu faktor yang dapat kita gunakan untuk dapat sholat dengan khusyuk adalah menjaga mata kita, ya. Jadi kalau orang tuh semakin bisa memanage matanya, maka sholatnya akan semakin khusyuk. Sebaliknya kalau nyun pangapunten masih banyak jelalatannya, ya, maka nanti sholatnya nggak bisa khusyuk. Meskipun dia belajar sholat itu tapi nggak bisa khusyuk karena ada satu faktor yang belum terpenuhi tadi. Dan sholat khusyuk itu kenikmatannya lebih nikmat dibanding dengan memandang hal-hal yang dilarang. Insya Allah mengatakan. Makanya monggo kita mungkin sebelumnya ini, ya, kita kadang-kadang memang merasa susah, ya, sehingga kadang-kadang sholat kita juga terasa hambar, tidak menikmati, sehingga kalau sholat itu pengen dan rampung, ya, karena apa, belum bisa menikmati. Lah nanti insya Allah kalau kita semakin lama berlatih untuk mengendalikan pandangan kita, Allah akan berikan kenikmatan dalam ibadah kita kepada Allah. Sholatnya semakin khusyuk, semakin nikmat, baca Qur'annya, zikirnya, dan nikmat-nikmat ibadah yang lainnya. Membaca Quran tidak tergesa-gesa, zikir juga tidak tergesa-gesa, dinikmati sehingga hatinya akan semakin lama semakin tentram dengan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, zikir, membaca Quran dan lain sebagainya, maka isinya itu cuma merasa berat. Sholat berat, baca Quran ya berat, ya, zikir juga berat dan lain sebagainya. Maka monggo kita semua termasuk saya harus berlatih bagaimana untuk bisa mengendalikan syahwat atau pandangan kita. Kemudian memang tidak dipungkiri Bapak Ibu bahwa kita manusia itu memang diberi syahwat. Apa syahwat? Syahwat itu adalah rasa senang, rasa senang yang kadang-kadang berlebihan. Lah syahwat kita tidak cuma kepada wanita, tapi juga kepada yang lainnya. Maka di surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 14, Allah berfirman, Zulina, dihias-hiasi, ya, jadi dihias-hiasi sampai terhiaskan, sampai timbul kesenangan, linnasi bagi manusia, hubbus syahwati, ya, itu kecintaan yang membara, kecintaan yang membesar, minan nisa'i, yang pertama kepada lawan jenis. Kalau laki-laki ya kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Selain itu wal banin, dan juga punya rasa kepada anak-anak, ya, sudah nikah pengen punya anak 1, 2 dan seterusnya. Wal qanatiril muqantarati minadham wal fiddati, dan juga senang dengan yang namanya harta benda yang melimpah ruah, yang banyak, minan dhabi wal fiddati, sebagian berupa perhiasan namanya emas dan perak. Kalau punya emas-emasan, punya gelang, kalung, dan sebagainya yang banyak akan merasa senang.
Wal khailil musawamati, dan juga kendaraan-kendaraan kalau pada zaman dulu adalah kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang ya motor, mobil, kalau perlu ya pesawat terbang, gitu. Itu ada orang-orang pribadi yang punya pesawat terbang, bahkan punya kapal pesiar tuh ada, ya. Wal an'ami, dan ternak-ternak, punya sapi 2000, punya kuda 3000 dan sebagainya. Wal harati, dan sawah ladang atau tumbuhan-tumbuhan. Kalau di sini ya punya sawah ladang, kalau di Sumatera ya punya kebun sawit 100 hektar dan sebagainya. Dzalika mataul hayati dunya, dan itu semua adalah penghidupan di dunia. Wallahu intahu husnul ma'ab, dan Allah di saat itu maksudnya surga itu adalah husnul ma'ab, sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik tempat kembali. Jadi Bapak Ibu, memang tidak dipungkiri setiap orang itu pasti diberi syahwat terhadap berbagai macam kenikmatan dunia. Lah cuma kalau kita ingat di hadis yang lain, ketika kita hidup di dunia itu tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan hidup besok di akhirat. Yang kedua tadi saya sampaikan, pentingnya kita memanage, ya, mengelola. Contohnya kita senang kepada lawan jenis, maka di dalam Islam itu boleh dilampiaskan dengan cara menikah, ya. Si A laki-laki, si B perempuan, A senang kepada B, B senang kepada A, boleh saja. Maka kemudian diikat dengan tali pernikahan, akad nikah, supaya apa? Maslahat. Ketika si A mulai dari mencium sampai mengumpuli si B setelah nikah, maka itu jadi ibadah, bukan suatu kemaksiatan. Demikian juga dengan harta benda yang banyak. Orang Islam tidak dilarang kaya, silahkan kaya, tetapi kekayaan untuk apa? Untuk ibadah, untuk dikeluarkan zakatnya, sedekahnya, infaknya, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk kegiatan yang lainnya, untuk berkorban, untuk naik haji, dan lain sebagainya, ya. Demikian juga tentang anak-anak juga begitu, karena anak itu sebagai aset atau amanah orang tua, yang kalau dididik dengan baik menjadi anak soleh dan solehah, nanti akan minimal dapat mendoakan kepada bapak ibunya yang sudah sedo. Ada sahabat tuh punya anak 9, semua hafal Al-Quran. Padahal kalau orang tua itu anaknya hafal Al-Quran 1 saja, maka orang tuanya akan diberi mahkota yang sinarnya lebih terang dibanding dengan sinar matahari. Itu kalau cuma 1. Nah kalau 9, ya mahkotanya 9, artinya suatu kemuliaan. Itu baru bapaknya, belum anak yang bersangkutan, ya. Makanya monggo anak-anak jangan kita banggakan saja, tapi harus kita didik dengan baik dan benar. Kemudian juga kendaraan, ya. Kendaraan itu ada 3. Menurut Nabi, kendaraan dibagi 3 macam. Yang pertama, kendaraan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Motor kita kadang ya digunakan untuk ngantar anak, ada yang mengatakan ternak teri, ngantarke anak, ngantarke istri, jenis ternak teri. Ada yang digunakan untuk bekerja, untuk ke masjid dan sebagainya. Lah kendaraan yang seperti itu kalau digunakan dalam kebaikan dapat pahala, kalau digunakan dalam keburukan dapat dosa. Kalau nggak digunakan nggak dapat apa-apa. Itu kendaraan yang pertama. Kendaraan yang sudah diwakafkan, sudah diinfakkan di jalan Allah.
ya, seperti Khalid bin Walid punya kuda yang khusus untuk sabilillah, maka kendaraan yang sudah diwakafkan untuk sabilillah itu ketika dipakai dan atau tidak dipakai tetap dapat pahala. Terus yang ketiga, ini yang sering harus kita waspadai. Yang ketiga adalah kendaraan yang digunakan untuk menyombongkan diri, ya. Maka kendaraan yang seperti itu dipakai dapat dosa, enggak dipakai ya dapat dosa. Makanya monggo kalau kita diberi kendaraan yang cukup baik, representatif, jangan sampai digunakan untuk menyombongkan diri, ya. Alhamdulillah diberi kendaraan yang sudah cukup baik, itu perlu untuk disyukuri. Bahkan seperti Nabi Sulaiman ketika ditanya tentang nikmat, dia katakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia pada dari Tuhanku. Kemudian juga sawah ladang atau ternak-ternak itu semuanya adalah penghidupan kesenangan dunia yang harus nanti akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Makanya perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di antara hamba Allah yang pada umumnya sudah diberi mata, ada yang kemudian maaf saja dicabut sehingga jadi buta, ya. Bahkan ada yang buta sejak lahir, ya. Nah, sehingga tidak bisa menikmati keindahan dunia. Terus bagaimana orang seperti itu? Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya itu berfirman, Idza ibtalaitu abdi, ketika aku tuh menguji pada hambaku, bihabibataihi, dengan kedua hal yang dicintai, bimakna matanya, ya. Fasobaro, maka dia sabar, diberi buta tapi kemudian dia bisa bersabar. Awatuhu minhuma ajannah, maka aku akan ganti keduanya dengan kenikmatan di surga. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf di dunia ini dibutakan Allah matanya, kemudian dia sabar, maka dia akan mendapatkan surga. Seandainya Bapak Ibu, kita hitung saja, seandainya ada orang yang sejak lahir dalam keadaan buta, usianya 100 tahun, jadi 100 tahun adalah dalam keadaan buta. Terus dia dimasukkan ke dalam surga gara-gara kesabaran dalam keadaan buta, maka akan masukkan surga dalam waktu yang kholidina fiha abadan, ya, kekal selama-lamanya. Ya, makanya mohon maaf bagi yang diberi sabar itu, maka marilah penjenengan harus sabar. Ada suatu kisah, namanya Mas Tamam. Mas Tamam itu adalah orang yang awalnya tidak buta. Kemudian setelah lulus sekolah, dia kerja di suatu perusahaan. Suatu hari dia kena kecelakaan kerja sehingga buta matanya, sehingga nggak bisa kerja. Betapa susahnya hatinya karena dia adalah tulang punggung keluarga yang sedang nggak bisa kerja. Akhirnya oleh tetangganya ditawari, Mas Tamam, kalau mau saya sekolahkan jadi tukang pijit di sana. Kemudian dia mau, diantarkan sampai di tempat yang dituju. Kemudian ditanya oleh calon gurunya, Mas Tamam, kenapa kok kamu bisa buta? Maka dia menceritakan kisahnya yang begitu mengharukan. Kemudian gurunya berkata, wahai Mas Tamam, engkau buta usianya sudah 22 tahun. Sehingga kamu masih bisa melihat hijaunya daun 22 tahun. Saya ini buta sejak lahir. Jadi gurunya itu butanya bukan 22 tahun, tapi sejak lahir sudah dalam keadaan buta. Tapi dia mensyukuri. Makanya sekali lagi,
Bagi orang-orang yang seperti itu, kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan ganti namanya surga. Dan demikian Bapak Ibu, kalau kita cermati bahwa Allah zat yang alim dan hakim, zat yang maha tahu dan zat yang maha bijaksana. Sebagian orang itu bisa saja dengan kedua matanya justru akan menjadi sumber-sumber dosa-dosa. Maka dengan belas kasihnya Allah berkemudian berikan kebutaan untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya dari berbagai macam sumber dosa. Saya punya santri Bapak Ibu, santri saya itu dulu ahli maksiat. Paribasar molimon itu dilakoni kabeh. Sekarang suatu saat ketika dia maksiat, terus matanya nggak bisa untuk melihat, kemudian dia sadar, kemudian dia sekarang apa? Rajin ibadah, sekarang masih hidup, setiap hari Senin saya ketemu dan sebagainya. Jadi masih hidup tuh dalam keadaan matanya buta, tapi sekarang rajin ke masjid, adzan, ngaji juga lancar dan sebagainya. Itu berarti untuk menunjukkan bahwa musibah itu kalau disabari bisa menjadi berkah, tapi kalau nggak bisa disadari, nyun pangapunten, sudah diberi peringatan matanya buta tapi masih suka maksiat, nah berarti itu tidak ada manfaat untuk musibahnya tadi. Bahkan kadang-kadang bahasa Jawa itu menyalahkan kepada Allah, Gusti Allah ora adil, aku juga iyong ini dan sebagainya. Nah, itu namanya orang-orang yang tidak bisa mengingat nikmat Allah Ta'ala. Terus kemudian yang berikutnya, wanita adalah fitnah yang paling besar bagi pria. Jadi Bapak Ibu, memang syahwat itu paling tinggi adalah terhadap lawan jenis. Nabi bersabda dalam hadisnya, ma taraktu ba'di fitnatan, tidaklah aku Nabi meninggalkan suatu fitnah di hari setelahku, andoro ala rijal, yang lebih mandorot kepada lelaki, minan nisa'i, dibanding dengan yang namanya wanita. Jadi memang fitnah yang paling besar bagi kita adalah wanita. Ketika setan atau iblis menggoda Adam, nggak bisa digoda, kemudian iblis itu nggodanya lewat siapa? Lewat Hawa, kemudian digoda Hawa, akhirnya bisa tergoda. Seandainya nggak lewat Hawa, nggak bisa tergoda. Demikian juga yang lainnya, para pemimpin dunia sekelas presiden, raja-raja itu berkadang-kadang tergodanya dengan seorang wanita. Maka mungkin kita harus banyak-banyak hati-hati. Sekali lagi, semuanya itu dihalalkan kalau sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah Ta'ala. Makanya monggo kita harus banyak-banyak untuk waspada. Ada seorang ustadz yang berkata, kalau laki-laki itu sumber dosa yang paling banyak adalah matanya atau pandangannya, tetapi kalau wanita itu sumber dosa yang paling banyak adalah lisannya. Wong wedok iki sumber dosa sing kathah napa? Lisane. Nek wong lanang ku matane. Kemudian kita harus waspada. Memang sekali lagi mboten gampang, ning monggo semuanya itu harus diusahakan. Saya sering memberikan satu motivasi, nek barang angel kuwi mergone dereng saged. Seperti kita makan ketika kita masih usia 1 tahun, mangan ki angel, nggih, ra mlebu-mlebu kata sing metu. Ning sakniki setahun usia 25 tahun, maem oglangan pun saged mlebu, mergo wis ahli. Makanya orang yang belum bisa itu biasanya merasa susah. Ning nek empun saged, insyaallah akan lebih mudah. Maka harus ada proses. Dari tidak bisa menjadi bisa itu perlunya belajar dan berlatih.
sekali, 2 kali, 100 kali dan sebagainya. Maka monggo kita semuanya melatih mata kita untuk bisa mendapatkan keberkahan mata. Semoga dengan usaha kita Allah memudahkannya, sehingga dengan mata kita bisa masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.